Baik, saya Goklas Milici Sosiomik dari kelas 34 Manajemen dengan NIM 2161201292 akan mempresentasikan hasil bisnis plan saya mengenai usaha buket hadiah atau hampers. Di bisnis plan saya yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada metode pelaksanaan, yang ketiga ada rencana pelaksanaan, yang keempat ada rencana anggaran biaya, dan yang kelima ada keberlanjutan rencana bisnis, dan terakhir kesimpulan dan penutup. Latar belakang hadiah merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Banyak macam jenis hadiah yang ditawarkan, contohnya pada saat ulang tahun, wisuda, anniversary, dan acara lainnya. Hadiah yang diberikan dapat berupa hijab, jam tangan. Orang-orang sekarang membutuhkan hal kreatif yang berbeda, dan orang-orang banyak mencari hal kreatif yang dapat bertahan lama. Penjual buket hadiah juga memberikan pekerjaan dan meningkatkan kreativitas dan inovasi di kalangan anak-anak muda. Memberikan buket hadiah mulai menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir. Hingga saat ini eksistensi buket kian diminati di kalangan anak muda. Pemberian buket yang terus eksis hingga saat ini sebagai hadiah tentunya banyak dimanfaatkan sebagai bidang bisnis baru. Yang kedua ada metode pelaksanaan. Lokasi bisnis beralamat di Jalan Telaga Sari 8A Rumbai. Alamat dan bahan terdiri dari lem tembak, gunting, cutter, isi cutter, alat pengukur, storage box, tinta satin yang berukuran 5 cm, 4 cm, 3 cm, kertas tisu, lidi, dan lem tembak, kertas karton, floral foam. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan. Kondisi umum lingkungan buket hadiah diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan modelnya seperti seikat bunga, rangkaian sabit, dan rangkaian bertingkat. Batasan lingkup perancangan dibuat agar pengerjaan dalam proses perancangan tidak akan terlampau luas, lalu dengan target audiens dari berbagai latar belakang, menyangkut usia, pendidikan, dan pekerjaan yang berbeda. Potensi sumber daya. Melihat perkembangan bisnis ini yang semakin maju dengan peminat yang semakin meningkat, namun hanya sedikit yang dapat memberikan desain yang unik dan baik sesuai permintaan klien. Kebutuhan tantangan salah satunya pertumbuhan pasar bisnis souvenir dan hampers di Indonesia yang semakin hari kian pesat. Adapun kompetitor atau pesaing sejenis, banyak pesaing sejenis yang sering didapat, maka dari itu desain yang bagus dan disesuaikan dengan permintaan klien saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan zaman, dikarenakan banyak orang yang berlatar belakang desain grafis juga terjun ke dalam bisnis ini, terutama bidang hampers. Rencana anggaran biaya. Jumlah produk dikali harga produk 15 dikali 50.000 per unit sama dengan 750.000 dalam 1 bulan. Pendapatan dikurang modal usaha 750.000 dikurang 541 sama dengan 209.000. Keuntungan bersih adalah 209.000 dan keuntungan tersebut akan diputarkan kembali sebagai modal usaha selanjutnya. Kemudian ada keberlanjutan rencana bisnis. Terdapat 3 proses bisnis, yaitu proses persiapan, proses produksi, dan proses pemasaran produk. Persiapan adalah proses yang ditujukan untuk mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat produk buket hadiah atau hampers. Proses produksi dilakukan setelah terdapat pesanan masuk dari pelanggan. Proses pemasaran menggunakan media sosial utama untuk memasarkan produk dan menampilkan iklan.
Proses pemasaran menggunakan media sosial dapat melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Mendapatkan sumber dana selanjutnya dari hasil penjualan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Dari hasil pengerjaan yang didapat, usaha ini berpeluang sangat besar dalam pasar. Dalam usaha ini terdapat pembukaan awal usaha yang ditentukan pada saat yang tepat saat berpengaruh dalam keberlangsungan usaha. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha yang dijalankan sangat terasa keuntungan dan kepuasannya. Usaha ini layak untuk dijalankan karena mempunyai NPV positif. Bukit Hadiah merupakan usaha yang bergerak di bidang kerajinan tangan dengan mengedepankan kreativitas dan inovasi agar menghasilkan variasi-variasi bentuk kerajinan tangan bukit ini. Tujuan pemasaran bisnis ini sendiri pada jangka pendek ini adalah untuk membuat produk awareness, sedangkan jangka panjangnya adalah untuk maksimalkan profit dengan pangsa pasar yang maksimal. Sekian dari hasil presentasi saya akhiri dengan selamat pagi.